Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Fajriyah, NIM 1907172, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas matkul pemenuhan hak dan perlindungan anak atau VHPA yang diampu oleh Bapak Oki Lukmanul Hakim, MPDI. Materi bentuk pelanggaran hak anak dalam masyarakat. Ada 5 bentuk pelanggaran hak anak dalam masyarakat. Yang pertama ada diskriminasi. Nah, diskriminasi itu adalah suatu pengucilan, pelecehan atau pembatasan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, dan jenis kelamin, juga keyakinan. Atau diskriminasi sosial, misalnya terjadi perbedaan perlakuan terhadap anak dari keluarga kaya dan anak dari keluarga kurang mampu. Diskriminasi ras, misalnya anak keturunan suku Sunda tinggal di Madura oleh masyarakat setempat diperlakukan dan dikucilkan. Diskriminasi terhadap anak disabilitas, misalnya anak penyandang disabilitas tidak dianggap norma. Kedua, pemerkosaan terhadap anak. Fenomena pemerkosaan terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dan dari berbagai kalangan. Pasalnya belakangan ini kasus pemerkosaan terhadap anak kasusnya terbilang cukup tinggi. Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur, hal tersebut termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur. Maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022 diatur dalam Pasal 81 Ayat 2. Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, denda paling banyak sebanyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Yang ketiga, eksploitasi terhadap anak. Beberapa kasus eksploitasi justru dilakukan oleh orang terdekat. Pengaruh lingkungan juga berperan cukup besar dalam kasus eksploitasi terhadap anak. Misalnya, dalam suatu lingkup masyarakat terdapat seseorang yang mengkoordinir manusia silver atau badut di lampu merah. Seseorang yang menjadi bos ini biasanya mengincar anak di bawah umur untuk dijadikan sasaran dengan diiming-imingi imbalan yang tidak seberapa. Nah, Indonesia memiliki hukum yang mengatur eksploitasi anak. 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengenai larangan bagi pihak manapun termasuk orang tua untuk mengeksploitasi anak. Sanksinya dipidana selama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Yang keempat, penculikan. Kasus penculikan anak yang saat ini masih terjadi membuat masyarakat resah dan takut. Salah satu kasus penculikan anak yang baru-baru ini terjadi yaitu penculikan anak yang dilakukan oleh seorang ibu bersama anaknya. Adapun motif penculikan anak itu diantaranya karena tuntutan ekonomi, karena dendam, dan sebagai alat untuk memeras, ingin menjadikannya korban sebagai anak sendiri. Eksploitasi seksual terhadap anak hingga perdagangan anak. Untuk ancaman pidananya diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang sebagaimana dalam Pasal 76 dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Paling sedikit dendanya 60 juta dan paling banyak 300 juta. 5. Pembunuhan. Pembunuhan menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Itu merupakan kategori tindak pidana. Sanksi dari tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam KUHP pasal 340 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup paling lama 20 tahun. Jadi kesimpulannya, bentuk pelanggaran hak anak dalam masyarakat itu ada 5. Yang pertama diskriminasi, yang kedua eksploitasi anak, yang ketiga perkosaan terhadap anak, yang keempat penculikan, yang kelima pembunuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.